Cara hidup damai tanpa harus mengendalikan segalanya. Banyak orang mengira ketenangan hidup hanya bisa diraih jika semua hal berada dalam kendali. Jadwal harus rapi, orang lain harus sesuai harapan, rencana tidak boleh meleset. Padahal, semakin kuat dorongan untuk mengontrol segalanya, semakin besar pula kecemasan yang muncul ketika realitas tidak patuh. Disinilah paradoks hidup modern bekerja secara halus. Keinginan merasa aman justru melahirkan kegelisahan terus-menerus. Hidup damai bukan soal memegang kendali penuh, melainkan memahami batas kendali itu sendiri. Ada wilayah yang bisa diusahakan, ada pula yang memang harus diterima. Kedamaian lahir ketika seseorang berhenti melawan fakta ini. Bukan menyerah pada hidup, tetapi berhenti memaksakan hidup mengikuti skenario batin yang kaku. Pertama, memahami batas antara usaha dan hasil. Banyak konflik batin muncul karena orang mencampur adukan usaha dengan hasil. Usaha berada dalam kendali, tetapi hasil seringkali tidak. Ketika keduanya disatukan, kegagalan kecil terasa seperti ancaman besar terhadap harga diri. Padahal, hidup tidak bekerja dengan logika sebab akibat yang sesederhana itu. Dengan membiasakan diri fokus pada kualitas usaha, tekanan terhadap hasil perlahan menurun. Pekerjaan dilakukan lebih jujur, relasi dijalani lebih tulus, tanpa terus-menerus dihantui ketakutan akan kemungkinan terburuk. Dari sini, ketenangan tumbuh sebagai efek samping, bukan target yang dipaksakan. Kedua, menerima bahwa orang lain punya kehendak sendiri. Keinginan mengendalikan sering menyamar sebagai kepedulian. Seseorang merasa tahu apa yang terbaik bagi orang lain, lalu kecewa ketika nasihatnya tidak diikuti. Di titik ini, hubungan berubah menjadi arena tarik-menarik kuasa, bukan ruang saling memahami. Ketika disadari bahwa setiap orang berjalan dengan kesadarannya sendiri, relasi menjadi lebih ringan. Kamu tetap bisa peduli tanpa harus memaksakan. Kedamaian muncul karena ekspektasi tidak lagi dibangun di atas ilusi kontrol, melainkan pada penghormatan terhadap pilihan masing-masing. Ketiga, berdamai dengan ketidakpastian. Ketidakpastian sering dianggap musuh ketenangan. Padahal, hidup pada dasarnya selalu bergerak di wilayah yang tidak sepenuhnya bisa diprediksi. Upaya mengendalikan segalanya seringkali hanyalah cara untuk menenangkan rasa takut terhadap masa depan. Dengan menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari hidup, energi batin tidak lagi habis untuk menebak-nebak skenario. Pikiran menjadi lebih hadir pada apa yang sedang dijalani. Dari kehadiran inilah rasa damai muncul, karena hidup tidak lagi ditarik terus-menerus ke masa depan yang belum tentu terjadi. Keempat, melepaskan kebutuhan untuk selalu benar. Dorongan mengendalikan sering berakar pada kebutuhan untuk merasa benar. Setiap perbedaan pendapat dianggap ancaman, setiap kritik terasa seperti serangan. Akibatnya, pikiran selalu siaga, tubuh tegang, dan batin sulit tenang. Ketika kebutuhan untuk selalu benar mulai dilepas, ruang dialog terbuka. Kamu bisa mendengar tanpa harus menang, memahami tanpa harus menguasai. Kedamaian batin tumbuh karena ego tidak lagi bekerja lembur menjaga citra diri. Kelima, menghentikan kebiasaan memikirkan hal di luar jangkauan. Banyak energi mental terbuang untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa diubah.
Pikiran terus berputar pada masa lalu atau kemungkinan buruk di masa depan. Ini bukan refleksi, melainkan pengulangan kecemasan. Dengan menyadari batas jangkauan diri, perhatian kembali pada hal-hal yang nyata dan dekat. Tindakan menjadi lebih sederhana, pikiran lebih jernih. Hidup terasa lebih damai karena beban mental tidak lagi diisi oleh hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Keenam, memperlakukan diri dengan lebih lunak. Keinginan mengendalikan segalanya sering dimulai dari dalam diri. Standar terlalu tinggi, toleransi terhadap kesalahan terlalu rendah. Setiap kekurangan dianggap kegagalan personal yang harus segera diperbaiki. Ketika sikap terhadap diri sendiri menjadi lebih lunak, tekanan internal berkurang. Kamu tetap bertumbuh, tetapi tanpa kambukan batin. Kedamaian muncul karena hidup tidak lagi dijalani sebagai ujian tanpa henti, melainkan proses belajar yang wajar. Ketujuh, menyadari bahwa hidup tidak butuh pengawasan konstan. Hidup memiliki ritmenya sendiri. Tidak semua hal perlu diawasi, dianalisis, atau diperbaiki saat itu juga. Ada hal-hal yang menemukan jalannya ketika diberi ruang, bukan tekanan. Dengan membiarkan hidup bernapas, kamu belajar percaya pada proses. Kepercayaan ini bukan sikap pasif, tetapi keyakinan bahwa tidak semua hal runtuh hanya karena tidak dikendalikan. Dari sini, ketenangan lahir secara alami. Hidup damai tidak berarti hidup tanpa masalah, melainkan hidup tanpa obsesi mengendalikan segalanya. Kedamaian tumbuh ketika seseorang tahu kapan harus berusaha dan kapan harus melepas. Dalam keseimbangan itulah batin menemukan ruang untuk bernapas, dan hidup terasa lebih ringan meski realitas tetap apa adanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.